Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini juga diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Banyak orang di Riau ini namanya Tirmidzi. Ketua MDI Pak Tarmizi Muhammad, Ketua Kepala Kantor Kementerian Agama Jalan Sudirman Pak Tarmizi Tohor. Mungkin diantara ibu ini ada yang nama suaminya Tarmizi, ada anaknya Tarmizi, ada atuknya Tarmizi. Cara membacanya tiga: Tarmizi, Tirmizi, Turmuzi. Bisa dibaca tiga: Tartir Tur, Tarmizi, Tirmizi, Turmuzi. Sama dengan Basri, Hasan Basri, Hasan Bisri, Hasan Busri, Bas Bis Bus. Ketiga-tiganya benar. Bisri, Basri artinya orang Basrah. Basrah satu kota di Irak, bukan Kuansing. Tirmizi orang Termes. Termes kota perbatasan Uzbekistan dengan Afghanistan. Ini Uzbekistan, ini Afghanistan. Perbatasan tuh ada satu kota namanya Termes. Itulah dia kampung Imam Tirmizi. Orang Makkah, Makki. Orang Basrah, Basri. Orang Madinah, Madani. Orang Termes, Tirmizi. Orang Bukhara, Bukhari. Orang Kampar, Kampari. Syekh Abdul Ghani Al-Kampari dari Batu Basure, ulama besar Kampar. Minangkabau, Mingkabawi. Namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Mingkabawi, Imam Masjidil Haram. Meninggal tahun 1916. Catat itu. Apa boleh mengangung-angung santri. Syekh Ahmad Khatib Al-Mingkabawi, meninggal 1916. Punya murid namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, membuat pondok pesantren di Candung. Itulah dia Inyak Candung. Sekarang nama Masjid Raya Sumatera Barat yang di Kota Padang itu namanya sudah berubah menjadi Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Mingkabawi. Mingkabawi artinya Minangkabau. Al-Rimbo Panjangi, Rimbo Panjang. Jadi ujung itu artinya itu nama menunjukkan asal daerah orang. Siapa namanya? Tirmizi. Berarti dia berasal dari Termes, perbatasan kota antara Afghanistan dengan Uzbekistan. Panjang umur saya diajak orang mau ke Uzbekistan. Semalam datang ke rumah kayu. Dulu tamu-tamu yang datang disambut di rumah Oma. Sekarang santri sudah pindah semua ke asrama baru. Santrinya pindah, dapurnya ikut pindah. Kalau disambut tamu di sana jauh teh manis, susah bawa. Dipindah ke rumah kayu. Itu maka tamu datang ke situ mudah minum teh manis. Tamu yang datang dikasih teh manis, pahalanya mengalir untuk Oma almarhumah Hajah Rohana. Hitung sedekah makanan. Kalau kebetulan datang pas siang, kasih makan siang. Pas kebetulan datang jam malam, kasih makan malam. Kalau kebetulan datang pagi Rabu, dikasih lontong sayur katupek gulai paku. Niatnya pahalanya sampai untuk almarhumah. Begitu jugalah anak-anak ibu nanti insyaallah. Datang tamu dikasihnya makan, dihadiahkannya pahala untuk ibu-ibu karena mengenang ibu sudah melahirkan, membesarkan. Kebahagiaan ibu bukan karena rumahnya besar, kebahagiaan ibu bukan gelangnya besar, kebahagiaan ibu bukan cincinnya besar, kebahagiaan ibu adalah punya anak yang soleh dan soleh. Berikutnya hadis 286. An Abdullah bin Umar, an Abdullah bin Amr. Abdullah anak Amr bin As. Anna rajulan, ada seorang laki-laki, tadi perempuan, sekarang laki-laki.
Sa'ala Rasulullah, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad itu bercakap aja sampai tak ada orang berani bertanya ke dia. Dialog. Sahabat itu bertanya ke Nabi. Kan berarti mereka takut sama Nabi. Itu maka kita buka tanya jawab. Apa kata sahabat ini bertanya? Ayyul islami khairun. Siapa orang yang Islamnya paling bagus? Siapa orang yang paling bagus? Islam. Di antara kita ini siapa yang Islamnya paling bagus? Apa jawab Nabi? Nantikan jawabannya setelah pesan yang satu ini. Nah, kalau di TV gitu dia datanglah iklan encok, sakit kepala, ketiak hitam, rambut beketombe. Itu maka malas orang mendengar pengajian, tahap apa iklannya. Kalau kita streaming, kalau bagus streaming, kalau tak bagus rekam, nanti di-upload, diulang orang. Video yang paling banyak penontonnya semalam saya cek, Ustazah Fatimah. Di antara semua video itu yang paling ramai Ustazah Fatimah. Kenapa yang ini ramai? Rupanya mengendong Sami. Ayyul islami khairun. Di antara orang banyak ini, manalah yang Islamnya yang paling bagus? Apakah orang paling merdu suaranya? Apakah yang paling panjang jenggotnya? Apa yang paling bagus bajunya? Siapalah yang Islamnya yang paling bagus? Satu, tut'imut ta'am. Orang yang suka ngasih makan. Itu yang paling bagus. Orang yang suka ngasih makan. Itu yang paling bagus. Almarhumah mak saya ini, saya tinggal berdua sama dia serumah. Asal mau masak, nasinya banyak, gulainya banyak. Saya bilang, tuh apa mak masak banyak-banyak? Tetangga kanan kiri pasti dikirim. Tinggalnya di Jalan Sukakarya, sebelah kiri belakang Masjid Ibadur Rahman. Ada 3 orang, 2 orang adik mahasiswa yang jadi imam situ. Kirim makanan ke adik-adik. Tak pernah dia mau memasak dia saja. Kalau dia masak dibaginya. Tapi kalau ditanya tahu dia hadisnya, dia tak tahu hadisnya. Dia beramal aja. Setiap 6 bulan sekali dia pulang kampung, buat kenduri tempat ayah, emak, atuk, nenek dia. Pergi ke pasar pagi Arengka, membeli daging yang segar, sampai rumah dipotong-potong, dimasaknya rendang. Dibelinya plastik untuk tempat nasi, belinya di pasar pagi Arengka, 20 kotak. Nanti pergi dia naik bis dari Akap. Tak pernah mau minta tolong, minta antar, enggak. Aku tak bisa mak, adikku pun tak bisa, sibuk. Ya sibuklah kalian. Pergi dia sendiri naik angkot, naik becak dia dari dalam Sukakarya, naik angkot dia sampai ke pasar pagi. Sampai di pasar pagi jumpanya jamaah-jamaah yang kasihan sama orang tua. Ibu umurnya berapa? 70. Sampai ya ibu membiarkan anaknya belanja sendirian. Anak ibu kok tega ya membiarkan ibu sendirian. Siapa nama anak ibu? Ustaz Somad. Dia antar orang itu ke rumah. Pulang cerita dia antar orang itu tadi aku ke rumah. Apa kata dia mak? Sampai hati anak ibu udah tua dibiarkannya belanja sendirian. Kau pasti kenal sama anakku. Siapa anak ibu? Ustaz Somad. Dia antar orang tua aku tadi, kata dia. Jadi orang kalau sudah suka bersedekah, Allah bisa karena biasa, terbiasa. Ada jamaah kita membawa saya ke rumah sakit Arifin Ahmad. Sampai di rumah sakit Arifin Ahmad, tangan emak nih tak bisa lagi masuk jarum suntik. Udah lembut macam tisu. Umurnya 95 tahun. Waktu datang anaknya yang membawa saya ini, ditanyanya, kau siapa? Tak kenal lagi dia sama anaknya. Anaknya bilang,
aku anak oma nomor sekian. Oh iya iya, iya. Habis itu ditanyanya, ini siapa? Maksudnya saya. Kata anaknya, ini Ustadz mak. Terus berbisik dia ke anaknya, sedekah. Apa kata dia pak? Sedekah. Anaknya dia tak ingat, anaknya dia tak kenal. Anak yang dikandungnya 9 bulan 10 hari tak kenal dia, tapi ada yang diingatnya. Apa? Sedekah. Lama saya terdiam. Yang saya khawatirkan kalau kita tua nanti, datang orang yang kita tanya surat tanah, surat rumah, gelang, cincin, subang, anting, sendok, blender. Luar biasa. Anaknya masih hidup, bersahabat baik dengan saya. Maknya sudah meninggal. Allahumma firlaha warhamha. Jadi mak bapak tak ingat sama bapak, tak ingat Pak Ustadz, tapi sedekah dia ingat. Ingat Pak Ustadz. Kenapa dia sedekah? Karena dari mudanya dulu terbiasa bersedekah Pak Ustadz. Sedekah, sedekah, sedekah. Dari kecil terbawa-bawa, sudah besar. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Nah, itulah maka dibiasakan dari kecil anak kita itu bersedekah. Tapi sedekah yang paling afdal kata Nabi, tut'imut ta'am, kasih makan, kasih makan. Makanya saya bilang, kita tak banyak duit untuk ngasih makan enak. Pagi belikan aja lontong, beli lontongnya jangan jauh-jauh, sekitar jalan Kambojani, supaya keberadaan kita di Kambojani menjadi rahmat bagi pedagang-pedagang. Kasih, belikan lontong 20 bungkus, 30 bungkus, datang tamu kasih. Siang gitu juga kasih makan. Makan makanan yang mahal tak sanggup kita, yang sedang-sedang, asal kenyang jadilah. Makan malam bersedekah, kasih makan. Insya Allah anaknya anak solihah nanti, insya Allah. Dia nanti membelikan makanan, pahalanya mengalir ke ibu-ibu semua. Belum pernah saya marah sama anak-anak kecil mengaji, seumur umur tak pernah saya marah. Anaknya saya tak marah, emaknya aja saya marah. Udah kasih makan, apa kata Nabi? Taqra'us salam, ucapkan salam. Itu maka tadi waktu saya pertama datang di pintu yang di dekat, saya bilang assalamualaikum bu. Udah itu udah agak dekat di sini, saya ucapkan salam, assalamualaikum. Udah itu pas duduk sini salam. 3 kali saya mengucapkan salam. Kenapa 3 kali mengucapkan salam? Karena Nabi mengucapkan salam 3 kali. Sunnah hukumnya mengucapkan salam 3 kali. Karena Nabi SAW idza sallama thalathan. Nabi kalau mengucapkan salam, salamnya 3 kali. Assalamualaikum. Selamat duitmu, selamat hartamu, selamat anakmu, selamat rumahmu, selamat kerjamu, selamat lakimu tak dilarikan pelakor. Warahmatullah, semoga kau dapat rahmat kasih sayang Allah. Wabarakatuh, berkah rezekimu, berkah anakmu, berkah rumahmu, berkah makanmu, berkah ilmumu, berkah umurmu, berkah kerjamu, berkah hidupmu, berkah matimu. Itulah makna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam solat salam, assalamualaikum warahmatullahi kepada malaikat-malaikat, assalamualaikum warahmatullahi kepada kaum muslimin dan muslimat. Sebelum ceramah begitu juga, bertamu ke rumah orang, salam itu doa. Ini banyak orang bertamu ke rumah orang, assalamualaikum, oh atuh, salam doa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mencurahkan assalam, keselamatan, rahmat, kasih sayang, barakatuh, berkah, berkah, berkah. Pertama kasih makan. Kalau tak sanggup ngasih makan, berat, salam. Mana yang lebih berat antara kasih makan dengan salam? Kasih makan
mengambil kelapanya lagi, mengukurnya lagi, buat santannya lagi, gonsengnya lagi, masak rendangnya lagi. Salam. Kalau tak sanggup ngasih makan, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pun tak sanggup, mati aja lah. Apalagi yang lebih ringan daripada salam. Alaman arafta, ucapkan salam pada orang yang kau kenal, wa man lam ta'rif, dan orang yang tak kau kenal. Mau kenal tak kenal, ucapkan salam. Tak mesti kenal. Saya asal pinggir jalan jumpa saya, mau kenal tak kenal, cukup salam. Assalamualaikum. Tak mesti kita kenal. Orang Mesir gitu, asal nampak gitu, assalamualaikum. Orang kita enggak. Kalau tak kenal, diam. Kalau kenal, diam juga. Nunggu orang kaya baru disalam. Orang kaya, pejabat, artis, baru salam. Kenal pun. Apa manusia ini dibeda-bedakan? Mau orang kaya, mau bangsawan, mau pejabat, dari tanah masuk ke lubang tanah, dimakan cacing. Apa yang mau disombongkan? Rupanya kok orang kaya kita masuk ke lubang tanah, kata cacing, ini tak usah gigit, ini orang kaya nih, kata gitu. Rupanya kalau mati pejabat-pejabat, bupati, wali kota, gubernur, kades, kadus, RT, RW, lurah, presiden, kalau mati, apa kata cacing? Makin sedap cacing, ini sedap nih, dagingnya lembut nih, kata cacing. Jangan nilai orang dari status sosial, karena kita tak tahu tahan orang itu ada amalnya yang tulus ikhlas. Maka kalau kita baik, dia pun mendoakan kita, mungkin doa dia itulah yang makbul untuk kita, insya Allah. Hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Itulah 3 hadis kita kaji petang. Saya kalau ngaji Riyadhus Shalihin 3 hadis. Riyadhus Shalihin subuh Rabu, At-Targhib wa Tarhib petang Jumat pertama. Itulah 3 hadis yang kita kaji. Selanjutnya akan kita jawab beberapa pertanyaan ibu-ibu, baik yang terkait ini maupun tidak. Dilarang maling, kedapatan amuk maksa. Wah, ngeri perumahan nih sekarang ah. Itu ada ditulis tuh. Ada pula gambar orang melarikan duit dolar. Larang maling, kedapatan amuk massa. Setelah itu baru diserahkan ke polisi. Cocok itu, sesuai itu dah. Baik, kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Bagaimana kalau suami melarang istrinya mengaji? Bang, kewajiban abang 5: kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, kasih perhatian. Semestinya abang mendatangkan guru mengaji ke rumah, mengajarkan aku baca Quran, mengajarkan aku akidah, mengajarkan aku fikih, mengajarkan aku akhlak, mengajarkan aku Quran, mengajarkan aku hadis. Tapi karena kau tak sanggup mendatangkan Ustadz Somad membuat pengajian di TK Az-Zahra, Ustadz Dr. Hanafi, Ustadz Zul Ikrami, Ustadz Al-Nobdinar, Ustadz Abdul Somad, izinkan aku mau pergi pengajian. Hai suami-suami, kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan bini kalian mengaji. Jangan takut bini kalian bercampur sama laki-laki, karena di majelis ini yang laki-laki cuman saya saja. Tak ada bercampur di sini sama laki-laki. Jadi suami-suami yang tak mengasihi bininya mengaji itu mesti kita kasih tahu. Potongkan video ini nanti, kirimkan ke grup laki-laki melarang bini mengaji. Sedangkan mengaji adalah kewajiban setiap muslim. Macam mana ibu tahu cara wudhu kalau tak ngaji?
Macam mana tahu cara membaca Quran idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah kalau tak ngaji? Macam mana ibu tahu cara solat kalau tak mengaji? Maka mengaji hukumnya wajib karena beramal wajib. Solat hukumnya wajib. Tak sah solat kalau tak berwudu. Maka kalau begitu berwudu hukumnya wajib. Airnya dalam sumur. Kalau tak ada timba, air tak dapat, maka membeli timba itu wajib. Sumurnya dalam. Kalau tak pakai tali tak bisa air, maka membeli tali hukumnya wajib. Nanti kalau ditanya orang apa hukum mengaji, tak sah solat kalau tak berilmu, maka mengaji hukumnya wajib. S1 fikih, S2 fikih, S3 fikih. Itulah dia Ustadz Zul Ikrami, dosen pasca sarjana. Bukan Ustadz ecek-ecek yang saya bawa kemarin ini. Imam besar Masjid Agung An-Nur. Bisa Ustadz Zul Ikrami ngajar ke Ma'an Azhar? Siap bang, adik kelas saya. Ustadz Hanafi, doktor. Ustadz Al-Nabdinar, ketua yayasan tabung wakaf umat. Siap komandan. Datang mereka kemarin. Tiga-tiganya alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Ibu tinggal datang duduk ngaji, datang duduk diam, bercakap-cakap sedikit tak apa-apalah, tanya kawan. Apa susahnya mengaji sini? Tidak diwajibkan iuran seragam, tidak ada iuran kue kotak. Saya bukan mau ngasih tahu ibu, jangan ibu tersinggung. Ini mau ngasih tahu suami kalian yang tak mengizinkan. Saya sedang bercakap sama orang itu sekarang di kamera, ini di kamera ini. Jangan ibu tersinggung dengan cakap saya ini. Apa kalian melarang bini kalian datang mengaji kemari? Tidak ada wajib seragam, tidak ada iuran itu ini. Ini udah masuk tahun ke-4, tak ada iuran itu ini. Datang aja duduk mengaji. Anak-anak dari maghrib ke isya mengaji di sini. Ibu-ibu sore Jumat dari asar ke maghrib mengaji. Bapak-bapak semua, ibu campur semua habis subuh Rabu. Apalagi kurang. Supaya apa? Supaya apalah guna Ustaz Abdul Somad tinggal di situ, bukan ada pengajian, jumpanya pun payah. Jangan sampai orang bercakap begitu. Apa guna dia tinggal di jalan Kamboja itu? Bukan pernah nampak mukanya. Kau yang tak pernah datang. Betul? Ah, betul kata ibu-ibu nih.